Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah ta'lim ahad yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat serta karunia-Nya sehingga kita duduk kembali, silaturahmi kembali dan merangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari, waktu demi waktu kita tidak terasa umur kita bertambah. Ya. Bertambah berkurang. Uang bertambah ya. Kalau bertambah, kalau majuan berkurang kan. Apa bertambah? Yang muda mah bertambah, yang muda mah bertambah umurnya biar panjangan. Umurnya tambah tua gitu mati. Jangan. Iya betul, umurnya tambah tua. Mati mendekat. Usianya tambah tua tapi umurnya berkurang. Tapi umur kita itu ditentukan oleh Allah kapan? Gitu ya. Kapan waktunya itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkurang. Udah berkurang, tambahin umurnya 40 jadi 43 tahun. 23 jadi 24 tahun. 60 jadi 60 tahun terus sampai berapa umurnya? Meninggalnya jatahnya 80 tahun, berarti tinggal 10 tahun, tinggal 15 tahun. Itu berkurang. Tapi ketika kita
menunggu rasanya lama banget. Tapi ketika anak kita Bu RW udah besar-besar, rasanya ngomongnya rasa cepet banget ya. Baru kemarin gue ngawinin, baru kemarin 7 bulan, baru kemarin anak ini masih main di sekolah, masih main sepeda, tapi sudah menikahkan hari ini. Betapa cepatnya. Kita disebut di situ dengan wal asr. Demi waktu. Nah, ketika kita berbicara umur kita yang sedikit, umur kita yang pendek, umur kita yang berkurang, maka tentunya kita sebagai muslimah, muslim mukmin, yakin bahwa kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Dari kehidupan ini yang paling utama banget, sering saya sampaikan, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali diperiksa, dikoreksi, dipantau oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat kita. Sholatnya baik, maka amal ibadah yang lainnya dianggap baik. Sholatnya rusak, amal yang lainnya dianggap rusak. Nah, hari ini kita belajar yuk cara sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu kayak gimana sih? Apa sih artinya khusyuk? Apa Bu? Berserah diri. Nggak ingat lagi. Ayo coba. Khusyuk, nggak ingat apa-apa ya. Nggak ingat apa-apa mah kita. Maksudnya lagi sholat, fokus diangkat. Fokus. Khusyuk itu adalah pikiran kita konsentrasinya penuh, hanya yang kita tuju, fokus, bukan berserah diri. Kalau berserah diri apa? Karena kita musuh, kata diri ngapain musuh? Pasrah, tawakal. Kalau fokus khusyuk itu ada konsentrasi penuh. Jangan kemudian kita khusyuk pas kemudian disenggol. Astagfirullahaladzim, gue tadi dibaca apa ya? Fokus. Nah, belajar khusyuk untuk sholat, belajar fokus untuk sholat, berarti bukan dari orang lain, dari diri kita. Kita memulai dari diri kita. Jika kita ingin belajar fokus, maka dari sejak mulai mau sholatnya juga udah fokus. Tadi kita bacakan di pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apa sih kata Allah? Beruntung orang mukmin. Kalau dibicarakan mukmin, laki-laki dan perempuan. Siapa sih orang mukmin? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu dia, Bu Erna, Bu RW yang sholatnya itu khusyuk, fokus. Tapi ada ayat lagi, wailul lil musallin. Di sini orang mukmin beruntung. Siapa yang sholatnya khusyuk? Tapi ada sholat wailun, celaka orang yang sholat. Udah sholat beruntung, tapi juga sholat celaka. Wailun lil musallin, celakalah bagi orang yang selalu sholat. Kenapa dia udah sholat celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un
wa yamna'unal ma'un. Wailul lil musallin, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Siapa salat? Alladzina hum an salatihim sahun. Salatnya lalai. Alladzina hum yura'un. Salatnya pengen ditonton orang, dipuji orang, diliatin orang. Nah sekarang supaya kita nggak menjadi sholat yang celaka, supaya kita nggak mau disebut orang yang ingin sholatnya ditonton orang, dipertontonkan, pengen dilihat orang. Artinya kalau ada orang kita sholat, nggak ada orang kita nggak sholat. Disuruh bu iya sholat, nggak disuruh mah bodo amat. Bukan satu kewajiban. Padahal sholat itu bukan kebutuhan Allah tapi kebutuhan kita. Kenapa? Pertama yang diperiksa adalah sholat kita. Belajar khusyuk supaya enggak dituduh, enggak dibilangin sholatnya celaka. Pengennya diterima, ya kan? Siapa? Qad aflahal mu'minun. Kita bicara sholat dulu deh. Berarti Bu Hikmah mulai akan sholat itu kita sudah siap-siap mempersiapkan diri untuk sholat. Dikasih waktu azan zuhur. Ketika dikasih waktu azan zuhur sampai asar, kalau kita betul-betul ingin sholat kita tadarruan wa khusyuk, maka ketika mau azan, ketika menjelang masuk waktu sholat, kita udah bersiap-siap. Mulai belajar. Kayaknya Ibu Nancy, Ibu Yati, nggak tahu Bu Yati, ya kali sama Bu Nancy, sama kali Pak Mulyani, sama kali sama Bu Aci, Ustazah Aci, Ustazah Yati, Ustazah Mulyani, Ustazah Aja Ramlah. Ngapain? Ini mah bicaranya ibu-ibu yang sudah sepuh, nggak tahu kali ibu-ibu muda. Apa itu? Jangan-jangan kayaknya sholat tepat waktu, tepat banget waktu sampai udah umur sepuh kayak gini. Jangan-jangan cuman sholat yang tepat waktu itu di waktu subuh saja. Apa alasannya? Kenapa dibilangnya waktu subuh saja? Karena waktu subuh biasanya ibu-ibu jam 3 atau setengah 4 sudah bangun. Kali yang biasa kencing doang. Biasanya jam 4, setengah 4, jam 3 udah bangun. Biasanya. Kan pada umumnya orang, Ibu Haja Romlah, mungkin Haja Maimanah, emangnya dulu bangun tidur mikir dengan yang namanya ada HP alarm? Enggak. Apa itu? Perasaan, kebiasaan. Oh, jam segini adalah jam 3. Oh, jam segini adalah udah jam 4. Maka cepet-cepet bangun. Kalau perempuan-perempuan muda sekarang, kalau nggak pakai alarm, bablas. Alarm aja udah sampai 7 kali atau 10 kali. Alarm bunyi. Bangun kapan saja. Yang ada HP-nya dikebuatkan. Ya, berisik kan kita yang nyalain. Siap-siap. Mau azan, udah siap-siap. Rapi. Bu, nih perempuan. Kita bicara perempuan emang. Azan, rapi, pakaiannya pun perempuan apa di mukena ya? Mukenanya jangan udah seumur-umur kagak dicuci.
banyak banget Karena tiga ada hari, yang tiga kali boleh kita yang masuk ya. Iya. Mau kenanya udah mending kalau bawa apa? Kalau bawa kecoa. Pertama, jangan sembarangan. Ibu Yuli mau pergi, kudu cakep kan? Ih, gua mau kondangan ini malu. Jangankan kondangan, mau dari rumah, mau ke rumah tetangga, mau ke warung aja harus berapi-rapi, pakai bedak, pakai lipstik. Kenapa? Rasanya nggak enak banget, kusut ngomongnya. Rasanya nggak enak banget. Ya enak ya. Harus rapi, harus cakep. Masa mau menghadap Allah? Mau kena sobek, benar. Dipakai satu-satu deh. Kita mikirnya mau belajar khusyuk kan? Satu-satu dari mulainya dulu. Pakai mukena yang bagus, besok mati kagak ada yang pakai. Kasihkan ke orang. Iya Pak ya? Mukenanya ada 3 ganti, setidaknya 3 hari sekali, apalagi 2 hari sekali dicuci, dirapikan, disetrika yang rapi, yang bagus. Jarang dah kali mukena dikasih wangi-wangi. Minimal bersih. 1. Nih, kalau habis kondangan terus wudhu, lipstiknya banyak, mukanya bedakan, kemudian ngelap muka pakai mukena habis sholat, kan itu lipstik bedak nempel di mukena. Ini berhati-hati, kita mulai hati-hati deh. Ini kita. Oh, mukena saya ada lipstiknya, mukena saya ada bedaknya. Segera kita bersihkan, kita cuci lagi. Kita jangan jauh-jauh dah. Ibu iya pakai jilbab, kejatuhan saus di sini, mau ngajar diganti nggak? Ketemu sama manusia, ini kita mau menghadap Allah. Kita bayangkan dulu itu, siap-siapnya nih, mulai siap-siapnya. Mau menghadap Allah, siap-siapnya. Siapin dulu mukenanya yang rapi. Jangan mukena sobek, dibiarin aja. Mukena itu ada talinya, tali putus 1 diakal-akalin. Baju mah berhari-hari kita dipakai itu terus kita nggak mau. Baju mah berkali-kali kita udah pakai itu lagi, tapi masih bagus, masih cakep. Ngomongnya apa sama suami? Ayah, ini baju mama udah kagak ada, ini lagi, kan masih bagus, minta dibelikan lagi. Tapi mau kena sampai putus talinya 1 masih diakali. 1 sampai cecetin atas palanya. Pakaian mah, jilbab mah, baju mah beli lagi, mukena mah nggak diperhatikan. Sampai cecetian, udah cecetian teh bau tengik lagi. Hati-hati nih, hati-hati. Pengen katanya sholat pertama yang diterima, khusyuk, tapi memulainya nggak dimulai dengan yang baik. Terus oke, mau kenanya bagus, nggak kotor, nggak cecetin. Make terbalik jadi wae, make terbalik jadi saja. Sementara kalau kita mau pergi keluar pakai baju terbalik,
Ketika teman kita ngasih tahu, kamu pakai baju terbalik, merah nggak muka kita? Malu nggak? Teledor. Ini mau kena terbalik, ya aja. Roknya kondor, kainnya kondor, biasa aja. Diikat naik ke atas, jempol kakinya kemana-mana, dibiarin aja. Jorok ini namanya. Apa iya Allah rela nerima yang kayak gitu? Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Jadikan contoh, jadikan i'tibar wahai orang yang punya pandangan. Jadikan i'tibar, jadikan contoh wahai orang yang punya pikir. Artinya wahai orang yang punya pandangan, wahai orang yang punya pikiran. Apa itu artinya? Kita mau kondangan pakai baju terbalik mal. Kita mau kondangan kemudian roknya diikat sama karet mal. Kita mau kondangan bajunya ditambal belakangnya mal. Kita mau kondangan bajunya terbalik atas bawah mal. Masa menghadap Allah? Asal jadi jempol kakinya kemana-mana, baru rusak juga tuh jempol kaki. Suruh tutupin itu aurat. Auratun nisa jami'u badaniha illal wajhi wal kafain. Aurat perempuan seluruh tubuhnya, kakinya pun harus ditutup kecuali muka dan dua telapak tangan. Ini juga aurat. Dua telapak tangan. Itu fikihnya begitu. Ini persiapan mau sholat, baju terus dibanyakin, jilbab dibanyakin, mutang-mutang juga dibelain. Kan perempuan kagak boleh bisa ngelihat yang bagus selamanya. Ngelihat baju bagus, ya dia mutang-mutang dibelain. Ya. Nah, udah siap ya? Kenapa saya bilang tadi ibu-ibu yang udah sepuh, ibu-ibu muda belajar nih. Jam subuh azan udah siap-siap, udah zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Di atas sajadahnya dia sholat witir, sholat hajat, tahajud. Witir paling banyak berapa rakaat? Paling banyak witir. Paling sedikit dah, kalau yang paling banyak pas 11 rakaat, witir banyak. Paling sedikit berapa dah? 1 rakaat. Kedua, witir itu artinya witir itu ganjil. Jadi witir itu ganjil. 3, paling sedikit 1. Paling sedikit 1, 3, 5 itu witir. Kalau siang witirnya itu adalah maghrib. Kalau malam witirnya menjelang subuh. Zikir yang banyak. Ala inna bizikrillahi tatmainnul qulub. Zikir pada Allah menenangkan hati, menenangkan otak pikiran, menenangkan lagi pusing, lagi gelisah, lagi jengkel, lagi mumet. Dengan banyak zikir maka Allah redakan itu. Subuh, ibu-ibu sudah bangun, ibu sepuh, ibu yang biasa ibadah, bu, kalau kita nggak biasa ibadah, udah sepuh juga susah untuk bangun menjelang subuh. Dia mulai belajar, dengar dari jauh, udah sedikit lagi. Assalatu wassalamu alaik. Tarhim kita dengan alhamdulillah dikit lagi sampai kita ke subuh ini. Kalau waktu zuhur gimana? Siap-siap. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mulai belajar. Karena yang kayak begitu kalau nggak dipelajarin susah.
Ya Pak ya? Susah. Siapa yang ngajarin? Diri kita. Nah, kedengaran suara azan baik subuh maupun zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika kedengaran suara azan, kita udah berwudu, kan enak. Atau udah azan, habis azan wudu deh. Azan itu ini panggilan Allah untuk kita. Alhamdulillah ya Allah, kita sebagai seorang muslim diseru oleh Engkau ya Allah. Diseru oleh Allah loh itu azan. Kita mau ibadah menghadap kepada Allah, kita jawabin. Kemarin saya ngomong sama Bu Iya, saya ngomong begini, saya kondangan khutbah nikahnya itu, kondangannya ke nikah, temen nikahan. Khutbah nikahnya, dia langsung bilang begini ngomongnya, saya cuma berpesan masalah terkait azan. Saya cuma berpesan untuk urusan azan. Saya mikir apa hubungannya khutbah nikah sama azan? Ada hubungannya nggak? Ada hubungannya nggak? Saya amati aja. Ini khutbah nikah, nasihat perkawinan. Saya mah nggak banyak berpesan banyak kepada suami istri. Saya mah gak banyak berpesan kepada pengantin dua mempelai, terutama suami. Saya mah berpesannya hanya cukup terkait azan saja. Saya nanya, bukan nanya, saya di dekat Abi, apa hubungannya ya Bi? Antara azan sama nikah. Apa kata dia? Kalau azan itu harus dijawab tidak? Harus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata kita jawabnya? Apa kata kita jawabnya? Hayya 'alas shalah. Apa kita jawabnya? Hayya 'alal falah. Apa kita jawabnya? Hayya 'alas shalah, hayya kita shalah. Hayya 'alal falah. Ayo kita mencari kemenang. Apa jawabnya? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, ketika jawab itu hayya 'alal falah, suara azan itu wudunya orang yang punya nada tinggi. Kenapa? Karena memahami. Ketika azan kita menjawab orang azan itu harus lebih keras dari yang azan atau lebih rendah? Bisa nggak jawabin azan di dalam hati? Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata. Gitu kan? Boleh nggak? Itu khutbah nikah
harus begitu katanya. Saya lihatin aja, saya dengerin aja. Oh, apa kata dia belakangan? Jadi karena perempuan mah nggak boleh azan, perempuan nggak boleh khutbah Jumat, maka wahai suami dikasih waktu lah buat perempuan azan di rumah, khutbah di rumah. Suami gilirannya ngejawab suaminya pelan-pelan atau di dalam hati, nggak perlu kedengeran. Kalau kita nggak dengar jawab dari masjid, kita boleh jawab di dalam hati di rumah. Maka berikanlah peluang, kasihlah peluang kepada istri untuk azan dan khutbah di rumah. Suami yang jawabinnya di dalam hati. Masih bingung nggak? Masih bingung nggak? Bingung. Apa artinya? Perempuan itu suka ngewek-wek ngomel. Kalau perempuan itu artinya kata khotib khutbah nikah. Jadi kalau di rumah tempat perempuan azan, tempat perempuan ngomel. Ya, coba. Nah suami nggak usah ngejawabin juga dengan yang sama. Kalau perempuan yang ngomel, bapak lu di mana sih? Bocah kemana sih? Lemparin, teriak itu. Maka suami jawabnya harus di dalam hati. Kenapa? Karena kalau suami jawab kencang lagi, keras lagi, jadi berantem. Kalau ajar di masjid keras, kita juga jawabnya keras, ngadu nggak? Nah, jadi ketika azan kita udah siap, maka azannya perempuan di rumah, suaminya jawabin dalam hati. Supaya apa? Supaya rumah tangga tetap siap azan. Udah siap azan, maka kita siap berwudu. Persiapan sholat khusyuk itu dari pakaiannya tadi mukenanya, karena perempuan pakai mukena ya, ataupun kalau boleh nggak perempuan nggak pakai mukena, tapi pakai bajunya ketutup kayak Bu Yati di Mekah ya Bu Yati ya. Di Mekah itu, di Haram itu nggak ada tuh orang-orang Arab pakai mukena. Bahkan kalau Pakistan ya kakinya kemana-mana, tangannya kemana-mana. Kalau di Mekah banyakkan pakai bajunya, banyak pakai cadar ya. Itu kalau jilbabnya besar, bergo besar, pakai kaos kaki, ketutupan semuanya, tangan ketutupan, boleh nggak pakai mukena? Boleh. Saya kalau nggak urusannya bukan urusan formal kantor, saya pakai kemana-mana tuh pakai baju gamis sama jilbab gede. Supaya apa? Sholat nggak pakai mukena. Boleh, tapi harus bersih. Disiapin mukenanya yang rapi, pakaiannya yang rapi. Azan masuk, kita khusyuk dengerin, maka kita siapin dengan berwudu yang baik. Wudu yang baik, Bu, belajar nih wudu yang baik. Apa wudu yang baik? Tartil salat sama rot 3 kali, kumur 3 kali, hidung 3 kali, wajah 3 kali, semuanya pakai doa. Kenapa pakai doa? Requestnya adalah doa. As-sholat ad-doa. Sholat itu adalah doa. Kita mau belajar sholat khusyuk nih. Dari mulai wudunya yang rapi. Bu, kadang-kadang wudu cuma airnya asal nempel doang. Wudu itu
saja yang beres, yang rapi. Ketika mengusap ubun-ubun kepala, itu yang benar. Diusap bahkan Imam Syafi'i sampai 3 kali itu air masuk ke dalam kulit. Kalau kita wudhu cuman ininya jilbabnya di air itu, kemudian air dicolek-colek doang ke hidung, asal jadi. Jangankan doa rapi juga tidak. Jangan sampai sedemikian rupa. Memulai sholat khusyuk, maka dari awalnya kita mulai dengan cara yang baik. Coba ketika kita wudhu wajah, kita udah request pada Allah, udah pesen kepada Allah, udah minta kepada Allah jauh-jauh sebelumnya. Apa kata kita? Mulai dari menghadap air, sunahnya memang hadap kiblat, tapi kan nggak semuanya bisa begitu. Mulai dari tangan, basmalahnya, doanya, kumur-kumur. Allahumma aini ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabbitni fil qawli sabit fil hayati dunia wa fil. Itu doa kita. Kita minta ditartilkan, dijejekan bacaan kita, ditetapkan bacaan kita. Kalimat tauhid sampai kita meninggal dunia. Jangan salah, ketika kita tangkil mau meninggal syakaratul maut, di ujung kehidupan kita kan di akhir, kalau di akhir mampu kita mengucapkan kalimat syakaratul maut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Nggak sholat, nggak pernah wudhu, terus tiba-tiba kita udah mencita-citakan itu dan kita apalin. Pas mau meninggal, di ujung syakaratul maut, lidah kita nggak bisa ngucapin. Kenapa nggak bisa ngucapin? Kata Bu Imah, kan gue udah apalin. Nggak bisa, karena yang mengucapkan, yang mengeluarkan kalimat itu adalah amal kita. Jangan salah, Bu Nensi mau diapalin terus. Saya ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gak pernah berbuat baik, tidak pernah beramal baik, tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah duduk di ta'lim. Ngapalin itu aja akan keluar lupa semuanya. Syakaratul maut. Yang keluar siapa sebetulnya? Sebetulnya yang keluar itu adalah amal ibadah kita. Langsung ke hidung, masukkan air ke dalam hidung 3 kali. Apa bacaan kita? Apa doa kita? Allahumma arihni raihatan jannah. Ya Allah, hidung saya ini, jadikanlah hidungku ini, penciumanku ini dapat mencium aromanya wangi-wangian syurga. Masih di padang mahsyar, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, yauma la yanfa'u malu wala banun, tidak ada gunanya harta yang kita miliki di dunia, tidak ada gunanya anak keturunan kita yang banyak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali hati yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ketika hati itu selamat, jauh di sana angin sudah berkirim pesan dengan apa? Aroma wangi-wangian surga sampai ke hidup kita. Bu, kalau kita lagi jalan di jalanan atau berdiri di lapangan, hidung kita mencium orang goreng ikan asin, orang goreng sambal, orang goreng terasi,
bau masakan, apa kata kita? Ih, saya pengen makan. Ih, enak banget. Waduh, sedap banget. Waduh, nikmat banget. Iya Pak ya? Terus kita lagi jalan atau di lapangan, lewat, mencium bau bangkai, apa kata kita? Bisa nggak tuh hidup kita bicara? Kita ngeliat nggak? Hidup kita tahu nggak? Hidup kita mencium. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali hati yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keselamatan, kesejahteraan. Karena apa? Gara-gara kita di dunia memperhatikan kekhusyuan kita, gara-gara kita di dunia memperhatikan Tuhan kita, gara-gara kita di dunia memperhatikan intizalu awamirihi wajtinabun nawahi, menjunjung tinggi segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sholat khusyuk adalah perintah Allah. Kita di dunia 5 kali minimal, belum lagi duhanya, belum lagi qiyamul lailnya, belum lagi sholat-sholat yang lainnya. Ayo aja, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, jadikan hidungku ini dapat mencium aromanya wangi-wangian syurga. Lagi panas-panasnya di padang mahsyar, nunggu ini panggil oleh Allah untuk bertanggungjawabkan urusan kita. Tiba-tiba Allah berpesan lewat siapa? Lewat angin. Angin apa? Angin surga yang aromanya sampai ke hidung kita. Aduh, indah sekali. Kapan ini? Kalau pengen ngerasain mati silahkan. Ini wangi apa? Wangi surga. Ya Allah, ketika engkau telah berpesan, mengirim pesan lewat angin ini, angin surga, maka pastinya engkau akan memudahkan aku jalan menuju surgamu ya Allah. Hidup kita, yang lain belum tahu, hidup kita udah dapat mencium. Di mana surganya kita nggak tahu, tapi aromanya sudah sama. Itu kita perhatikan. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta ani. Allahumma arihni raihatal jannah. Terus akhirnya apa? Wa anta, dan engkau ridho ya Allah. Allah mengirimkan pesan kita itu kan apa? Karena Allah ridho, karena Allah senang, karena Allah nerima doa hidupnya Buya, doa hidupnya Fitri, diterima oleh Allah. Setelah itu apa? Kita siap-siap untuk membasuh wajah. Apa kata kita? Allahumma bayyin wajhi binurika yauma tabyadu, bukan taswadu, yauma tabyadu wujuh auliyaika wala tusawwih wajhi bizulumatika yauma taswadu wujuhu a'daika. Bu, kita husaman itu air mulai dari atas ubun-ubun sampai bawah dagu, depan telinga kanan kiri, wajah kita 3 kali kita bacakan doa itu. Allahumma, sambil membasuh dengan air, maka kata kita Allahumma bayyin
wajhi. Ya Allah, sucikan, putihkan wajah binurika, dengan nur Engkau, dengan cahaya. Yauma tabyadu wujuhu awliyaika, pada hari yang tadi, illa man atallaha biqalbin. Pada hari kapan diputihkan, disinarkan wajah-wajah wali-wali Engkau. Gelap, matahari gak ada. Sekalinya ada matahari di atas kepala kita, kepanasan luar biasa. Hari kiamat mencekam, gelap luar biasa, gak ada yang kelihatan apapun. Tiba-tiba wajah-wajah orang ahli wudhu bersinar, menyinari semuanya. Sinar rahmat Allah. Ditanyakan siapa mereka? Ditanyakan kepada Rasulullah, mereka adalah umatku yang ahli dalam berwudu, membasuh wajahnya dengan berdoa, Allahumma bayyid wajhi binurika, dengan nur Engkau ya Allah. Gelap gulita, tapi wajahnya Ibu Yati bersinar bak matahari, bak bulan. Kenapa? Karena dia, kata Rasulullah, adalah orang yang khusyuk untuk sholat, mulai dari persiapannya, wudunya dia khusyuk. Itu sampai di wudu dulu dan nanti kita sambung ya, sampai tuntas nanti kita sambung kajian kita sampai sholat khusyuk kita. Kalau kita tuntaskan nggak kelar ini sholat khusyuk kita. Ada sampai di situ, ada yang boleh tanyakan, maka silakan. Ada Bun. Ini khususnya kaum ibu-ibu, ada yang ditanyakan kalau sholat rapi pakai mukena tapi nggak pakai celana dalam saja. Ya, oke. Ini urusan ini bukan urusan itu, pertanyaan ibu ketawa ya. Tapi emang ini bisa jadi di seluruh Indonesia ini begini, perempuan-perempuan. Ini fikih ini fikih. Nanyakannya ibu, aib malu, diketawain. Tapi ini fikih. Bagaimana kalau perempuan pakai mukena saja tapi nggak pakai pakaian dalam? Iya kan? Bukan hanya celana dalam aja, tapi pakaian dalam. Dah, kalau pakaian dalam mah, apalagi ibu sholat di masjid dia masih pakai dah. Yang ditanyakan spesifik gak pakai celana dalam. Nanyanya ketika dia nanya ketawa. Tapi emang iya itu pakaian gue begitu, kerjaan gue. Ya ya. Sama juga ibu nanya, emang nyambel pakai terasi enak enggak? Ibu pastinya ketawa, padahal terasi itu penyedap. Ya. Bu, kalau saya sekaligus jawabnya bareng nih. Perempuan boleh nggak pakai mukenanya cakep rapi, bagus, sholatnya nggak pakai pakaian dalam. Maka kan mukena itu dia longgar, ya kan? Kalaupun dia pakai kain, cuman ini aja. Kalau dia nggak pakai pakaian dalam, maka dalamnya harus dialas lagi. Dengan misalkan ibu dalamnya pakai sarung, tapi dengan catatan mukenanya jangan yang tipis. Misalkan ibu pakai sarung, kan habis mandi, ini air, pertanyaan, enggak air. Ini adalah kelakuan kita setiap hari. Apa itu? Habis mandi, belum pakai baju, belum pakai pakaian dalam, lalu mau sholat langsung, jangan langsung pakai mukena. Kenapa?
kelihatan semua. Apalagi perempuan, mohon maaf, ada buah dadanya, ada payudaranya, sujud ribet itu. Ini masalah fikih, saya yakin perempuan seluruh Indonesia gak ada yang berani bertanya kayak gini. Ya, ini malu. Gak apa-apa, kita buka aja, tujuannya apa? Belajar. Makanya kalau nggak pakai pakaian dalam, nggak usah dituliskan banget kali ya. Pakai pakaian dalam kan tahu pakaian dalam perempuan ya. Nah, kalau kita nggak pakai pakaian dalam, habis pakai mandi, udah wudu, boleh nggak? Kalau wudunya nggak pakai apa-apa, habis mandi, ini pikir banget ya Bu ya. Habis mandi nggak pakai apa-apa, telanjang bulat, langsung wudu boleh nggak? Itu etikanya kagak ada, berwudu pun harus etika, nggak boleh. Saya mengatakan nggak boleh. Kenapa? Harus pakai handuk ditutup. Jadi harus tertutup, ya kan, harus ditutup pakai handuk wudu. Jangan masih sekalian saya mah mandinya pakai shower, masih diri sekalian wudu. Jangan, rapihin dulu, mandi sama wudu beda nggak? Beda. Walaupun kita udah keramas, kepala kita udah pada basah semua, badan kita udah pada basah, saya mau udah sekalian tadi sambil mandi sambil wudu. Jangan, wudu sama mandi meskipun itu mandi junub tetap beda. Jadi gitu, keluar dari kamar mandi pakai anduk, udah pakai anduk, lalu kemudian mau sholat, jangan kemudian anduknya dibuka langsung pakai mukena, tidak, tapi minimal pakai sarung, kemudian pakaikan di ini apa namanya, dengan cara yang kemben ya, dengan catatan mukenanya tidak transparan, mukenanya tebal. Dah. Pertanyaan yang kedua, ini mah tadi mah pertanyaan sebetulnya satu, cuma saya menjelaskannya dua, karena yang perempuan. Apa itu? Kalau itu kan tadi di rumah ya. Kalau ini kan bepergian. Yang ditanyakan tadi Bu Rosida itu bepergian, ketika bepergian atau kebiasaan di rumah. Kenapa perempuan beda dengan laki-laki? Nah, apa itu? Perempuan itu makanya kan ada haid, ada mazi, ada wazi, ada mani. Jadi si perempuan ini boleh enggak sholat pakaian dalam ataupun celana dalamnya dibuka? Itu tergantung sekali dengan kebiasaan dan bersih tidaknya celana dalam kita. Kenapa? Kalau yang kebiasaan mungkin waktu masih ngaji, dulu kan Bu Hajar Roma ngaji di zaman dulu di Mbak Haji di pondok di mana kan gitu, majelis taklim. Perempuan sholat celana dalamnya dibuka. Kan si Ustadz misalkan nyampaikan cuma sebegitu doangan. Ini kenapa Ustadz nyampaikan sebegitu doangan? Nggak dilanjutkan ngomongnya tuh. Karena Ustadz tersebut mengukur akal pikiran ibu-ibu yang kalau dijelaskan panjang bla 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 bla. Ibu malah nggak ngerti kan gitu. Oh, maka dari itu semua, oh ternyata perempuan sholat itu celana dalamnya kudu dibuka ya. Padahal si Ustadz si Kiai itu menjelaskannya panjang lebar. Ngerti nggak? Dia jelaskan perempuan sholat celana dalamnya dibuka. Ini jangan sampai salah nih. Gak apa-apa kalau ini nanti di-upload di YouTube pun gak apa-apa. Kenapa? Ini pelajaran. Misalkan kan perempuan-perempuan ini kita kan tahu Indonesia dijajah aja belum kelar 100 tahun ya. Entar tahun 2045 baru sampai 100 tahun.
belum sampai. Pendidikan perempuan, apalagi zaman penjajah, itu dibatasin banget. Alah, perempuan mah udah sekolah tinggi banget juga pasti dapur juga kan gitu. Nah, ngelayanin anak, ngelayanin suami, ngurus anak dan lain sebagainya. Perempuan nggak mau berpikir banyak, nggak mau berpikir jelimet. Sekarang aja ibu-ibu pada keren, pada hebat, nggak mau pikir jelimet. Jadi berpikirnya sepintas saja. Si ustadz, si kiai mengajarkan, karena apa perempuan sholat boleh nggak pakai celana dalam karena begini kan gitu. Ditangkapnya oleh jamaah perempuan pada umumnya. Oh, ternyata kalau perempuan sholat boleh ataupun sholat nggak pakai celana dalam. Itu artinya apa, Bu? Itu adalah pendidikan. Sebetulnya jika celana dalam itu kotor dengan waji, ndak terasa tiba-tiba keputihan, tuh gak gue ngomong, atau tiba-tiba ceret datang, apakah itu keputihan atau itu haid atau itu apa, kan kita nggak tahu. Maka itu kudu dilihat. Jika si perempuan itu ceret, waduh, dari rahasianya dia keluar sesuatu, ceret sedikit, boleh nggak tuh sholat? Itu celana dalam nggak boleh dipakai sholat. Harus kalau memang kita di rumah diganti. Kalau kita di luar dibuka. Tadi dulu. Kalau kita misalkan yakin pergi kemana-mana, apalagi udah sepuh, udah monofos, nggak keluar apa-apa, celana dalamnya aman-aman saja, ya udah nggak perlu dibuka, itu mah namanya pakaian bersih. Jadi ini ada dua, satu kebiasaan, dua dia emang tahu menjaga jangan sampai ada najis ataupun ada kotoran yang tertinggal yang keluar dari diri kita. Kan ketika keluarnya mau sholat kita harus cebok dulu, ya Be ya, harus bersih dulu, itu gitu Bu. Jadi ada kebiasaan, ada memang dia tahu, tapi kan mohon maaf cuman celana dalam doang, luarnya mah kan masih rapi, masih tertutup. Sebetulnya itu lebih pada untuk ngejagain jangan sampai ada kotoran yang dalam sholat kita. Jangan kita terbalik. Kan katanya kita supaya suci, supaya bersih menghadap Allah, celana dalam dibuka. Gara-gara apa? Takut maji, mani, segala macam dah gitu kan, wazi dan lain sebagainya. Mau kenanya belepotan kotor, terbalik juga makainya, bau juga, bau cecek. Nah, itu mah terbalik jungkir namanya. Yang di dalam diri kita diberesin, di luarnya enggak diberes. Jadi harus bersih dengan rapi. Jadi dua ya, ada kebiasaan, ada memang menjaga kesucian. Silakan Bu Leni. Itu ya Bu ya, urusan fikih mah banyak Bu yang karena itu urusan kita. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita ya. Sampai dibuka dulu, ini panjang nih bakalan ini, sholat khusyuk. Kenapa? Karena ini kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Ada hati ini wa ala kulli niyatin sholihah. Ila Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahumma ighfirna ya karim. Allahumma bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma inna bil iman wa aminna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khatim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ighfirillahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.